Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari pagi hari ini kembali siapkan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih sebab kasih Terima kasih Yesus, terima kasih.
bersyukur buat kasih-Mu sebab anugerah Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
Mari nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia selalu setia menolong kita, menopang hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur. Kau Bapa kami kepadamu, hanya kepadamu Tuhan kami bersyukur karena besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Selalu bersyukur, selalu terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh benar-benar nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Walau kami tidak mengetahui apa yang terjadi ke depan dalam hidup kami tetap percaya Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau berkata Tuhan bahwa Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam hidup kami, mengenai kami Tuhan. Adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, walau hari ini kami enggak tahu apa yang terjadi hari esok, kami tetap yakin, kami tetap percaya, kami tetap pegang janji-Mu bahwa masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Mari yakini firman Tuhan, walaupun kita tidak melihat apa yang ke depan dalam hidup kita, tetap yakini, tetap percaya, tetap pegang teguh janjinya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Dia akan selalu menyertai kita, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan.
percaya hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kami percayai janji-Mu Tuhan. Kami percayai janji-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh dari hatimu katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Walau badai bergelora di tengah-tengah kami, di sekitar kami, kami tetap percaya kepadamu, tetap percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. gunung batu kami Tuhan, gunung batu kami yang teguh di dunia ini. Oh ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus.
Engkau gunung batu kami, Engkau perlindungan kami, tempat perlindungan kami yang teguh ya Yesus. Tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus, gunung batu di dunia. Mari dari dalam hatimu nyatakan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dia batu karang kita, dia tempat perlindungan kita. Oh Yesus, tempat perlindungan. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Tempat berlindung. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Engkau gunung batu kami. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hanya kepadamu Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kota benteng kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Kami tahu bahwa hanya di dalam-Mu kami dapat ketenangan, kami dapat kedamaian, kami dapat pengharapan, kami dapat tudung perlindungan Tuhan. Hanya kepadamu Yesus, hanya kepadamu Yesus, tempat kami berlindung, tempat kami berharap. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Karena kami mengasihi, kami mengasihi, kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur sekali lagi buat kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pertahanan kami, tempat pengharapan kami, Yesus, Yesus. Mari bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Bersyukur. Ya sungguh baik, ya sungguh baik, sungguh baik. Teramat baik, betapa baik kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
Terima kasih Tuhan kesempatan kami menyembah Engkau pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami akan naikkan doa kami nanti dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Rudi akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur punya kota benteng yang teguh seperti Engkau. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah naungan kami. Ketika ada bahaya sedang mengancam, padamu kami berlindung. Engkau Allah yang dapat kami percayai. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur lagi kepadamu buat kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang dapat dipercayai. Sungguh besar kasih setiamu buat kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari sebagai umat-Mu masih ada banyak kekurangan kelemahan yang ada pada diri kami. Kadang kami masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang kudus itu senantiasa membimbing hidup kami. Biarlah roh yang-Mu yang kudus itu Tuhan memberikan takut akan Tuhan pada kami. Sehingga setiap kali kami menyimpang dari jalan-Mu dan Engkau Roh Kudus mengingatkan kami, biarlah kami segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mampukan kami, kuatkan kami untuk menghadapi tantangan kehidupan yang harus kami hadapi setiap hari. Mungkin kami ada di lingkungan yang tidak baik. Mungkin kami ada di lingkungan yang sudah terbiasa melakukan dosa dan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mungkin seorang diri di tengah-tengah itu semua. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Tolong mampukan kami untuk tetap bertahan dan bahkan terus melangkah maju di dalam jalan kebenaran-Mu. Ialah pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan-Mu Roh Kudus memampukan kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah segala persoalan yang ada, bahkan di tengah pandemi yang sedang merebak saat ini di sekitar kami, kami mohon Engkau menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh dihindarkan, dilalukan dari pandemi ini dengan selamat dan sejahtera. Dan kalaupun ada di antara kami yang terpapar oleh virus ini, Tuhan kami mohon kasih karunia-Mu. Bila kuasa bilur-bilur-Mu itu Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami dari segala kelemahan dan sakit kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kuatkan iman kami, percaya kami kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kuatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat kami melakukan bagian kami mau belajar taat melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau juga menyatakan kegenapan janji-Mu. Kau buat kami berhasil dan beruntung dalam segala urusan kami. Bahkan Kau akan menjadi pembela kami ketika kami harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ada oknum-oknum yang tidak suka ketika kami melakukan yang benar, Tuhan Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang berperang bagi kami sehingga kami dapat melalui semua itu sebagai pemenang. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar ini, buat kasih karunia-Mu yang tak terbatas ini buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap bersyukur di tengah-tengah persoalan yang ada saat ini. Kami tahu Engkau merancang yang terbaik buat kami. Saat ini mungkin kami belum memahami dengan jelas, tapi kami percaya di depan nanti Engkau akan nyatakan terang-Mu, sehingga kami boleh melihat rancangan-Mu yang sempurna itu berlaku atas kami.
Dan itu akan membuat kami semakin terkagum-kagum akan diri-Mu Tuhan. Dan kami akan jadi saksi-saksi-Mu yang makin efektif dan penuh kuasa-Mu buat orang-orang yang ada sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan-Mu, khususnya buat pemerintah yang di pusat maupun di daerah yang saat ini sedang berusaha untuk mengatasi pandemi yang ada. Berikan hikmat, berikan pertolongan dan tuntunan buat mereka, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik buat bangsa negara Indonesia, dan pandemi ini dapat segera diatasi. Program vaksinasi yang terus sedang digencarkan, biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga semuanya efektif untuk boleh mengatasi pandemi yang ada. Terima kasih, berkati semua vaksin yang digunakan dari berbagai jenis dan merek itu, supaya semuanya itu efektif dan bermanfaat buat penggunanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Silakan Kau berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu, hingga firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah yang berasal dari Engkau sendiri. Itu menguatkan kami, itu menghibur kami, itu menuntun jalan kami di jalan yang benar, sehingga hidup kami boleh semakin indah di pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami melaskan seluruh doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir saat kita menyembah. Jadi saat Anda di rumah sedang menyembah Dia, terima, rindukan kuasa yang dari Tuhan. Dan saudara akan bisa melewati pandemi ini bersama Tuhan. Badai boleh ada, tapi Tuhan Immanuel tidak pernah tinggalkan kita. Ada kuasa kesembuhan dalam Dia. Karena itu lakukan 3 hal ini: beriman, beribadah, bersukacita. Mari katakan dengan saya 1, 2, 3. Beriman, beribadah, dan bersukacita. Kita harus tetap bersukacita di tengah-tengah situasi apapun, termasuk saat situasi yang tidak baik. Kemarin kita membahas tentang Habakuk yang dikenal dengan julukan nabi yang bingung karena keadaan. Dia protes kepada Tuhan di dalam awal-awal pasalnya. Namun di pasal bagian akhir, di pasal 3 ayat 17, dia mengubah menjadi imannya, menjadi sebuah statement yang luar biasa. Mari kita baca sekali lagi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini sebuah pengajaran dari Habakuk yang mewakili umat Israel. Kita bisa mulai dengan sebuah kesusahan yang sangat melanda, badai yang begitu berat, tetapi endingnya harus percaya kuasa Tuhan. Kemarin kita bahas bahwa pohon ara tidak berbunga, berarti berapa bulan kemudian mereka tidak akan mendapatkan buah ara, padahal buah ara itu makanan untuk orang-orang miskin. Semua tidak bisa makan. Pohon anggur tidak berbuah, artinya ke depan tidak ada anggur yang untuk sumber vitamin buat mereka. Tidak ada anggur yang menghangatkan tubuh mereka di musim dingin, karena di sana bisa musim dingin begitu parah. Wah, bayangan ke depan sangat mengerikan. Hasil pohon zaitun mengecewakan.
Pohon zaitun itu buat obat. Minyaknya saudara juga dipakai buat pelita, menyalakan pelita. Gak ada penerangan. Tambah lagi saudara, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, gak ada gandum, gak ada roti. Kalau ladang gak menghasilkan bahan makanan, mungkin mereka masih makan hasil di lumbung yang disimpan tapi gak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas, kalau ladang harusnya panen tapi gak ada, maka gak ada yang bisa dimakan lagi. Harusnya panen tapi gak bisa, ya. Harusnya berhasil tapi gagal. Harusnya dapat gajian, malah di PHK. Harusnya mendapat, malah karena ini PPKM akhirnya tidak bisa keluar rumah. Akhirnya pembeli batal. Waduh, gak ada nih. Gimana buat bahan makanan? Kambing domba terhalau dari kurungan. Waduh, harapan yang lain juga hilang. Ya, kambing dombanya tidak ada. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Yang kambing domba yang kecil sudah tidak ada. Lembu sapi juga tidak ada. Waduh, ini bayangan kengerian. Karena berarti habis-habisan saudara. Coba sekali lagi. Dia bergerak dari luar sampai ke dalam. Lokasinya itu pohon ara itu tanaman yang di pinggir jalan yang enggak begitu berharga saudara. Dan itu enggak ada. Pohon ara yang jauh di sana tidak ada harapan, enggak berbunga, enggak akan ada buahnya. Masuk ke tengah lagi yaitu apa? Kebun anggur. Pohon anggur jadi sebuah kebun saudara. Tapi ternyata pohon anggur juga mengecewakan. Pohon zaitun juga kebun. Kadang juga ditanam di halaman rumah mereka. Tidak ada. Ladang-ladang gak ada makanan. Lalu makin dekat lagi kambing domba. Ya, terhalau dari kurungan. Lembu sapi dalam kandang juga tidak ada. Kandang biasanya mulai dekat dengan rumah saudara. Dan tidak ada semua. Lalu mau bagaimana? Ini suram sekali ke depan. Suram sekali. Tidak ada makanan, tidak ada harta. Ya, kambing domba itu terhalau dari kurungan. Ini bukan sekedar masalah gak bisa makan sate kambing, bukan saudara. Ini kekayaan mereka waktu itu adalah kambing domba dan lembu sapi. Tapi tidak ada. Juga lembu sapi buat kerja, tidak ada. Mereka harus kerja dengan tangan sendiri. Dan yang lebih parah adalah kambing domba dan lembu sapi itu dipakai untuk sebuah ibadah. Dipakai untuk sebuah pelayanan. Dipakai ketika mereka mau mempersembahkan korban. Mereka akan persembahkan sapi atau kambing atau domba. Tapi sekarang tidak bisa. Wah, itu sangat susah. Seperti hari-hari ini. Berapa orang telepon saya dan berkata, Pak Handoyo rasanya lesu di rumah, tidak boleh ibadah di gereja, rasanya berat, rasanya gersang, rasanya kering. Ya, memang di doa pagi diberkati, ibadah minggu diberkati, tapi rasanya beda jauh dengan kalau datang ke gereja, tidak bisa datang. Saudara, memang kondisinya sedang PPKM darurat ya, bersabar pasti akan tiba waktunya. Tapi beberapa orang mungkin mengalami yang lebih parah. Kondisinya sakit lebih parah. Kondisinya mungkin sedang jauh dari gereja. Dan tidak bisa menikmati. Mungkin gak ada sinyal. Mungkin HP-nya sudah rusak, sudah dijual. Dan segala hal saudara. Gak ada lagi gairah untuk beribadah. Mungkin sudah ada yang terikat dengan masalah. Sampai rasanya tidak punya apa-apa lagi. Tapi Habakuk yang awalnya menampakkan protesnya banyak kepada Tuhan. Tapi pada endingnya di 3 ayat terakhir. Ayat 17
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau hari ini mungkin dia tambahkan, sekalipun ada COVID-19 di mana-mana, sekalipun badanku panas, sekalipun badanku batuk-batuk, sekalipun aku sesak nafas, sekalipun aku diisolasi, sekalipun bahkan di ICU sekalipun. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Namun, ayat ke-10 katakan namun, 1, 2, 3. Namun, kurang keras, katakan namun, 1, 2, 3. Namun, aku akan bersorak-sorak. Memang di depan mata tidak ada, tapi imannya kepada Tuhan, pencipta alam semesta. Memang di pandangan tidak ada buah, tidak ada gandum, tidak ada kambing domba. Tapi Tuhan itu yang akan menyediakan. Dia Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan buat kita. Beria-ria, Dia akan menyelamatkan. Bahkan dia dengan iman berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Melihat hasil tanah tidak ada, tapi Tuhan tetap kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa itu kuat, dia bisa lari dengan kencang, lari dengan cepat. Dia bisa, bahkan rusa-rusa yang di Israel itu kebanyakan juga adalah rusa-rusa gunung yang mereka bisa naik ke atas bukit-bukit, saudara. Seperti kambing-kambing gunung yang bisa naik ke atas bukit-bukit batu. Bahkan bisa naik ke bukit yang terjal sampai 60 derajat. Bisa naik, saudara. Bahkan sampai nyaris 90 derajat. Kadang mereka bisa melompat dengan tinggi dan bisa luar biasa. Saudara, ajaib. Tuhan itu bisa memberi kekuatan yang tidak mungkin. Dia akan beri kekuatan kepadamu. Dan kalau engkau bisa beria-ria, bisa bersukacita dalam Tuhan, percaya tubuhmu akan makin kuat, hatimu makin gembira. Kau akan sanggup melewati segala perkara ini. Termasuk ketika Anda sedang dalam masalah keuangan, masalah dengan pekerjaan yang tidak bisa banyak hal karena COVID ini. Saudara, tetap bersukacita. Ada sedih, tidak mengubah situasi. Anda marah, kecewa, tidak membuat engkau sembuh, malah tambah sakit. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayo, beria-ria dalam Tuhan. Ini adalah ungkapan beriman, beribadah, dan bersukacita. Buktinya apa? Engkau melihat keadaan tidak baik, tapi tetap beriman. Engkau melihat situasinya bahkan tidak ada kambing domba, tidak ada lembu sapi, tetap beribadah. Dan tetap beria-ria dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita banyak nyanyi lagu lama, rupanya Pak Agus suka lagu-lagu nostalgia. Saya juga teringat sebuah lagu lama dari ayat-ayat ini. Lagu yang indah sekali. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Ayo saya jemput saudara bagi berdiri. Ini lagu lama yang indah. Ayo bagi berdiri, kuatkan kakimu, bergoyang. Walaupun lagunya memang slow, ya,
Tapi ini pernyataan iman. Seperti Habakuk, kondisi sedang tidak baik, tapi percaya Tuhan akan menolong. Bahkan bait pertamanya indah sekali. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau susah, Yesus hibur. Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolong. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah. Ayo bergoyang. Pohon zaitun mengecil dengan senyum percaya. Ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Suatu kali saya ajak nyanyi kepada anak-anak muda. Ketika saya masih jadi pembina anak muda dulu, saudara, saya juga masih muda. Tapi ada yang protesnya masuk akal. Dia berkata, iya Pak, saya kan tinggal di kota Pak, saya tidak punya pohon ara, saya tidak punya pohon anggur, tidak punya pohon zaitun, tidak punya ladang, tidak punya kambing domba, tidak punya lembu sapi. Ya, iya betul, tapi ini kan ayat ribuan tahun lalu. Tapi intinya adalah mungkin pohon ara waktu itu, pohon zaitun, pohon anggur mungkin sekarang adalah bicara soal bisnismu. Mungkin bicara soal pekerjaanmu, karirmu yang di PHK, yang mengalami kerugian, yang mengalami warungmu gak bisa buka. Mungkin kambing domba, lembu sapi ini bicara soal tabunganmu, soal hartamu, depositomu yang sudah habis, soal keuanganmu yang sudah habis. Mungkin ini bicara soal asuransimu sudah berhenti karena engkau tidak kuat bayar. Ya, mungkin ini bicara soal investasimu yang hancur karena saham sedang jatuh. Saudara, banyak hal. Memang mungkin kita nggak punya lembu sapi dan kambing domba di kota sekarang. Tapi ini adalah konteks waktu itu. Dan sebenarnya sama dengan hari ini. Apa yang ada mungkin tidak ada. Mungkin bahkan kau sakit, engkau tidak bisa kerja. Tetapi pagi ini tambahkan iman. Beriman, beribadah, bersukacita. Ayo katakan 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Percaya seperti Habakuk, Tuhan akan menolong. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah. Ayo pakai gaya saudara masing-masing. Ayo bergerak. Pohon zaitun, gayanya bebas silahkan. Tunjukkan. Ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Ayo katakan dengan keras. Namun aku kan selalu setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan selalu setia.
namun aku kan selalu setia. Karena Yesus tetap namun aku kan selalu setia. Namun aku kan selalu setia. Karena Yesus tetap setia. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan yang setia pada kita. Kami sadar mungkin seperti Habakuk yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang juga sudah tidak punya apa-apa dalam hidup. Bahkan ada yang sedang berjuang melawan COVID-19 dengan segala kengerian, ketakutan, tidak tahu akan nafas hidup masa depan. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari Habakuk. Kami tidak mau tenggelam di dalam kenegatifan ini. Kami mau memandang Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami minta Tuhan menguatkan kaki kami seperti kaki-kaki rusa untuk berjejak di atas bukit-bukit. Kami minta Tuhan, sumber kekuatan, alirkan kekuatan-Mu sekarang, sehingga kami bisa menyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada segala hal yang tidak baik, namun kami akan tetap setia, tetap beria-ria dalam Tuhan, tetap bersukacita mengiring Tuhan. Oh, bangkitkan kami, yang muda, yang dewasa, yang lansia, opa, oma sekalipun, kami tidak akan kehilangan sukacita, tetap semangat dalam Tuhan. Dan kami percaya kekuatan itu mengalir, kuasa itu mengalir, semangat itu mengalir, memperbaharui kami. Dan kami melihat buktinya bahwa, oh haleluya, zaman Habakuk itu bukan akhir dari umat Israel. Justru dari Habakuk beberapa ratus tahun kemudian lah datang Yesus Sang Penyelamat, datang Yesus Sang Fajar pengharapan. Dalam nama Yesus tidak akan hancur hidup kami, sekalipun sekarang kelihatannya demikian, tapi dalam nama Tuhan akan ada fajar pengharapan dalam hidup kami. Badai pasti berlalu dan kami akan melihat kemurahan Tuhan tercerah di hidup kami. Berikan semangat yang baru, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan kami tegak kembali, kami bangkit kembali, hidup kami indah kembali. Terima kasih Bapa. Berkati semua hamba-hamba yang sedang melayani hari ini, pakai semakin dahsyat, diberkati semua umat-Mu, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan, kami masuki dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.